Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk tim panitia. Tadi ada Mbak Nanda dan juga teman-teman yang ada di belakang layar yang sudah mempersiapkan acara pada hari ini. Senang sekali rasanya bisa berjumpa secara virtual. Sebuah momen yang mungkin baru-baru ini kita rasakan ya, karena adanya situasi dan kondisi yang kita ketahui bersama. Tapi justru kalau misalnya kita melihat dari sisi positifnya, kita bisa mengikuti berbagai macam kegiatan yang mungkin sebelumnya kita terbatas oleh ruang dan waktu. Kadang kita harus berjualan, kemudian ada pelatihan di waktu bersamaan sehingga kita tidak bisa mengikuti. Tapi dengan momen seperti ini, justru kita bisa melakukan aktivitas sambil kita juga bisa belajar bersama hari ini. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin di rumah masing-masing, di kantor masing-masing sedang melayani pelanggan, tapi juga mungkin sambil headsetnya terpasang di telinga, kayak gitu kan, sambil kita nanti akan ngobrol ya. Baik. Dan acara hari ini diselenggarakan oleh Departemen Gizi Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Gajah Mada. Dan acaranya goals-nya adalah memberikan gambaran bagaimana sih pengembangan usaha produk makanan basis seperti itu. Dan minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar banyak dari pengembangan produknya, kemudian ada packagingnya, kemudian ada labeling halalnya seperti itu. Dan hari ini kita lebih fokus pada marketingnya. Kenapa? Karena setelah produk-produknya sudah dipersiapkan dengan baik, dari sisi bahan bakunya, kemudian dari sisi packagingnya sudah bagus, kemudian labeling halalnya sudah ada, labeling gizinya, kandungan gizinya sudah ada, saatnya jualan. Kayak gitu. Jadi saatnya kita untuk menawarkan ke customer. Dan mungkin di sini juga Bapak Ibu sudah banyak berpengalaman secara aplikatif. Jadi harapannya nanti kita lebih banyak diskusi seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu perkenalkan, sebelumnya saya adalah Mufid Salim, seperti yang disampaikan oleh Melisa tadi. Saat ini saya berkegiatan di Universitas Ahmad Dahlan sebagai salah satu dosen di bidang ilmu komunikasi. Selain itu, saya juga bersama teman-teman dari bidang gizi juga kita coba menginisiasi sebuah wadah buat kita bisa kolaborasi nih antara teman-teman yang punya expertise di bidang gizi untuk misalnya bekerja sama dengan teman-teman UMKM untuk pengembangan produknya seperti itu. Jadi ini wadah yang kita sedang inisiasi dan berbagai macam kegiatan lainnya di luar. Dan terus terang saya sangat tertarik sekali dengan bidang UMKM. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bidang UMKM ini adalah salah satu sektor yang terbukti sudah melewati banyak krisis di Indonesia dan tetap bertahan karena bentuknya yang kecil sehingga memudahkan banyak perubahan-perubahan ketika ada situasi tertentu seperti itu. Terbukti ketika misalnya tahun 2008 ketika misalnya Eropa terjadi krisis ekonomi, di Indonesia kita nggak terasa apa-apa. Bayangin di tahun 2008 itu daerah Eropa dan Amerika itu mereka kena krisis seperti waktu kita tahun 98, tapi kita nggak merasakan apa-apa. Itu karena peran dari Bapak Ibu semua sebagai penyokong ekonomi nasional. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu punya peran besar. Dan ini adalah salah satu wadah yang kami untuk mengedukasi masyarakat kaitannya dengan pola makan sehat, kemudian pola hidup sehat, kemudian juga bagaimana pengembangan produk makanan yang bisa diarahkan ke konsepnya gizi seimbang seperti itu. Bapak Ibu bisa mengunjungi alamatnya di gizigo.id. Nah, nanti mungkin kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk pengembangan produk, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Dan sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke materi, saya pengen ngobrol dulu nih sama Bapak Ibu. Ada yang kira-kira bersedia berbagi mungkin untuk sharing pengalamannya atau sudut pandangnya, kira-kira usahanya apa sih yang sedang digeluti dan kira-kira strategi marketing atau menawarkan produknya ke customer itu seperti apa? Ada yang boleh bersedia berbagi? Mungkin ada yang ingin menjadi relawan? Bapak Ibu silakan. Tadi kita mendengarkan cerita dari Pak Yoni ya, Pak Yoni di daerah Sleman ya, usahanya di bidang ikan bakar. Nah, itu keren sekali deh. Saya sangat suka sekali ikan bakar.
Posisi saya lahir di Lombok, jadi di Lombok itu karena pulau kecil, banyak lautnya, dikelilingi oleh laut, jadi ikan adalah salah satu makanan yang sangat terjangkau di sana dan cukup bisa kita konsumsi setiap hari karena kita tinggal ke pantai saja karena posisi pantai lumayan dekat dari rumah, kita tinggal membeli langsung dari nelayan. Jadi saya banyak mengkonsumsi ikan waktu kecil. Kemudian Bapak Ibu ada yang sudah bersedia ini mungkin berbagi atau sharing pengalamannya sedikit, boleh? Bapak Ibu, apakah ada yang bersedia? Oke, mungkin nanti sambil jalan ya, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih banyak dan kita bisa bertukar pikiran. Ada Pak Mufid, Pak Narsum. Boleh. Silakan Bapak. Jeffrey dari Lampung. Jeffrey dari Lampung. Monggo Pak Jeffrey, silakan. Boleh cerita Pak Jeffrey usahanya apa? Kemudian apa yang sudah dilakukan selama ini untuk menawarkan produknya ke customer? Ya, kita lagi akan mulai nih Pak di Lampung karena kita kebetulan dari salah satu pengurus dari Serikat Nelayan. Jadi kita pengurus dari Serikat Nelayan di Lampung. Halo? Ya Pak. Ya. Ya, karena kita pengurus dari salah satu Serikat Nelayan, kita bertekad bagaimana nelayan-nelayan kita selama ini yang agak termarginalkan karena setelah melaut kemudian ikannya tidak laku dengan mahal sehingga mereka kurang kadang-kadang rugi gitu Pak ya. Nah, kita berencana bagaimana mempunyai program minimal di tingkat basis di kenelayanan masing-masing itu sehingga ada semacam, kalau bahasa saya itu ada modifikasi pengembangan usaha di bidang ikan gitu Pak ya. Seperti abon ikan, kemudian seperti kerupuk ikan, kemudian ikan panggang tapi dengan kemasan yang bagus. Nah, kayaknya ini teman-teman ini di berbagai level pengurus ini kan pada tertarik. Makanya saya mewakili mereka. Nah, oleh karena itu kami minta bimbingan dari Pak Mufid bagaimana ini nanti yang pertama bisa maju rencana kami di Lampung ini untuk berkembang seperti ikan tongkol ya Pak ya. Kalau lagi musim di daerah Tanggamus itu tidak berharga kata kawan kami yang ada di kabupatennya. Nah, ini bagaimana bisa mengkreasinya ikan-ikan seperti itu bisa lebih tinggi pemasarannya minimal di tingkat lokal dulu di Lampung misalnya dikonsumsi oleh masyarakat Lampung tapi dengan agak menarik karena kemasan yang bagus kemudian dengan bumbu yang bagus sehingga dengan rekayasa masakan yang bagus gitu. Dan di Lampung ini Pak ada potensinya karena banyak suka kuliner gitu kan. Nah, dan suka jalan-jalan dan suka kuliner. Kayaknya ikan itu disajikan dalam hal praktis itu agak masuk akal gitu kan. Karena itu butuh dukungan. Saya semangat sekali mengikuti latihan ini. Barangkali bisa menjadi kontributor dalam hal melakukan edukasi terhadap teman-teman nelayan di Lampung. Minimal dalam konteks-konteks kecil UMKM-nya ada di kampung-kampung gitu ada bagaimana pengolahan ikan dengan baik gitu Pak. Oleh karena itu saya berharap kepada panitia dari seluruh rangkaian dari kegiatan ini dari awal agar bisa semacam ada diringkas gitu kan, ada semacam poin-poin pentingnya sehingga kami bisa share ke kabupaten kota ke cabang-cabang gitu kan sehingga nanti nelayan kita nanti bisa membuka UMKM-nya nanti kita bantu dalam hal negosiasi pemerintahannya gitu Pak. Terima kasih Pak Mufid, mohon bimbingannya kurang lebih mungkin nanti akan ada tambahan dari saya lagi tapi untuk sementara saya batasi sampai di sini. Selamat berlatih ya kepada semua teman-teman di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih sekali Pak Jeffrey. Tadi senang sekali saya mendengar ceritanya ya dari Lampung, kemudian antusiasmenya bagaimana untuk pengembangan produk lokal. Pertama tadi ceritanya seperti ikan tongkol pada saat musim panen harganya menjadi sangat murah sekali, sehingga karena jumlahnya banyak ya, sehingga daya belinya jadi mungkin tidak terlalu berdampak terhadap para petani maupun nelayan ikan seperti itu. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi kira-kira
apa sih yang bisa kita lakukan bersama-sama, atau mungkin siapa tahu dari wadah ini kita bisa ada kolaborasi, bisa kerjasama antar kita, karena di sini pesertanya dari berbagai macam daerah di Indonesia ya, sehingga exposure dari usaha Bapak Ibu bisa kita bilang sudah jangkauannya nasional, karena sini diwakili dari berbagai macam daerah. Seperti misalnya Mbak Melisa ini di Jakarta, kemudian Mbak Nanda juga di Jakarta, dan mungkin teman-teman lainnya di berbagai macam daerah. Juga kita bisa tahu tadi dari cerita Pak Jeffrey. Baik, kita lanjutkan diskusinya, nanti kita akan sambung lagi. Nah, sebelumnya kita ngobrol dulu nih, profil UMKM itu seperti apa sih? Nah, profil UMKM pada umumnya itu seperti apa, kemudian apa tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Ini saya sedang coba untuk play video. Apakah bisa? Baik, kelihatannya ada kendala teknis. Nanti ya kita akan mainkan di belakang. Nah, baik, Bapak Ibu, seperti pada umumnya yang kita ketahui, seperti yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Jeffrey. Jadi, ya gambaran teman-teman pelaku UMKM di Indonesia ya sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah pada umumnya dijalankan sendiri. Atau mungkin kalau misalnya dijalankan bersama warga masyarakat yang lain, gotong royong sifatnya. Dan karena permodalannya terbatas dari putaran usaha yang ada, sehingga biasanya ketika merancang strategi pemasaran itu cenderung sederhana. Ya karena keterbatasan dari waktu, karena mengelola usaha sekaligus harus mempromosikan, kemudian habis itu mengelola manajemen usahanya. Jadi semua dilakukan oleh sumber daya orang-orang yang terbatas. Nah, ini tantangannya karena keterbatasan ini membuat kita ketika merencanakan strategi pemasaran itu sederhana seperti itu. Nah, kira-kira apa yang kita bisa lakukan dari situasi ini? Nah, kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang strategi pemasaran, bahwa ketika misalnya kita melihat pada umumnya Bapak Ibu pelaku usaha UMKM itu memang tidak terlalu fokus pada perencanaan yang berbelit dan memilih strategi yang mudah atau spontan. Jadi biasanya karena sudah disibukkan oleh kegiatan-kegiatan harian dari membeli bahan, mengolah, kemudian packaging, terus habis itu menjual, sehingga tidak terlalu fokus pada strategi pemasarannya. Apa yang harus dilakukan tahapan-tahapannya, seperti itu. Biasa, ini kendala yang kita selalu temui. Nah, jadi tantangan yang memang kita hadapi bersama adalah karena anggaran pemasaran yang terbatas. Biasanya karena pemasaran ini kadang seperti dianggap seperti anak tiri, penting tidak penting, tapi dibutuhkan seperti itu. Jadi posisinya tidak terlalu menjadi fokus utama. Padahal ini adalah salah satu hal yang cukup penting karena di sini produk kita bisa diterima oleh konsumen seperti itu. Jadi posisinya di sini yang jarang sekali menjadi fokus dari Bapak Ibu pengelola UMKM. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama. Nah, padahal dari sudut pandang strateginya, kalau misalnya kita bisa merancang strategi yang efektif, efisien, kemudian bisa memanfaatkan sumber daya yang kita punya, kita bisa memasarkan produk kita dengan anggaran yang mungkin terjangkau dan bahkan bisa jadi minim anggaran sama sekali. Nah, di sini fokusnya adalah kata kuncinya efektif. Bagaimana kita merancang strategi yang efektif dan efisien. Sebelum kita merancang ke sana, kita pengen ngajak dulu Bapak Ibu ini untuk melihat bahwa bagaimana sih manfaat merencanakan strategi pemasaran. Jadi ketika kita punya produk, kita tidak hanya fokus pada bagaimana kita membuat produk yang baik saja, tapi
setelah kita punya produk, kita harus fokus juga. Kira-kira nih ketika sudah jadi produknya, kita harus nawarkan ke siapa, kemudian harus ngomong apa, kemudian apa yang harus disampaikan, kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan konsumen, itu harus kita rencanakan dari awal. Seperti itu. Tahap yang pertama, manfaatnya adalah kita mengenalkan produk. Melalui strategi marketing yang terencana, strategi pemasaran yang sudah kita siapkan nih sebelumnya nih, di sela-sela waktu kita menyiapkan bahan, kita bisa mengenalkan produk kita kepada customer ketika kita bisa merencanakan strategi pemasaran yang bagus. Kemudian kita bisa cerita nih, bahan bakunya apa, ini dari jenis ikan apa, kemudian kandungan gizi apa yang mungkin terkandung di dalamnya, kemudian ada manfaat apa lagi untuk konsumen selain mereka mengkonsumsi produknya, seperti itu. Hal-hal ini kita bisa ceritakan melalui proses strategi pemasaran. Nah, selain itu juga melalui strategi pemasaran yang tepat, kita bisa memahami kebutuhan konsumen. Biasanya, kita itu ketika membuat produk itu hanya fokus pada diri kita. Kita pengen bikin produk yang bagus, kemudian kita mikir, produk ini nanti manfaatnya ini, tapi kita lupa bahwa yang membutuhkan produk kita ini adalah konsumen yang juga nanti akan mengkonsumsi produk kita, akan membeli produk kita, seperti itu. Jadi melalui perencanaan strategi pemasaran, kita bisa punya kesempatan untuk memahami konsumen itu maunya apa sih. Misalnya Bapak Andi di tetangga yang membeli produk kita tuh maunya apa, harapannya apa terhadap produk kita. Nah, ini kita bisa lakukan ketika kita mau meluangkan waktu untuk merencanakan strategi konsumen. Ada waktu yang kita luangkan untuk nanya ke Pak Andi, tetangga kita misalnya, Pak Andi itu apa sih feedbacknya dari setelah mencoba produk kita, rasanya kayak gimana? Suka nggak Pak Andi? Pak Andi sukanya rasa yang mana? Kemudian sukanya rasanya gurih atau bagaimana? Atau manis atau bagaimana? Nah, hal-hal ini yang kita bisa tanyakan ke Pak Andi sebagai konsumen kita. Kemudian nanti itu yang kita lakukan untuk memperbaiki produk kita. Seperti itu. Kemudian juga terus terang kalau misalnya kita bisa merencanakan strategi pemasaran yang tepat, maka konsumen yang sudah pernah membeli di tempat kita itu akan menjadi relawan, sukarela untuk menceritakan pengalamannya ke temannya, ke keluarganya. Terus terang, hampir 80% dari pemasaran itu yang paling efektif adalah dari rekomendasi saudara atau teman. Kita bisa melihat misalnya contohnya kalau kita pengen membutuhkan sebuah produk nih, Pak, saya ada ini nih, saya butuh produk ini, kira-kira bisa dibeli di mana ya? Nah, kemudian teman atau saudara kita ngasih tahu, oh beli di sini aja, kemarin saya habis beli di sini, bagus loh produknya. Kita akan cenderung lebih percaya kepada teman atau saudara kita yang memberikan rekomendasi, karena kita tahu dia tidak mungkin akan mencelakakan kita, seperti itu. Sudut pandang ini harus kita punya sebagai pelaku UMKM. Bagaimana kita memastikan konsumen pertama kita yang membeli, konsumen kedua, ketiga, dan seterusnya itu puas dulu sama produk kita. Nanti beliau-beliau akan cerita ke temannya, ke yang lain, seperti itu. Jadi ketika misalnya produk kita sudah dipercaya dan konsumen itu puas dengan produk kita akan lebih mudah untuk menjangkau konsumen yang lebih besar. Seperti itu. Melalui strategi pemasaran yang kita bisa rencanakan dengan baik di awal, kita bisa memastikan bahwa produk kita itu bisa diterima dengan baik, dengan informasi yang jelas, kemudian konsumen bisa puas ketika menggunakan atau mengkonsumsi produk. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah melalui perencanaan strategi pemasaran yang tepat, kita bisa menjaga hubungan dengan konsumen. Misalnya contohnya tadi ada Bu Tina, tetangga kita yang membeli produk kita misalnya, kita bisa menjalin hubungan melalui proses komunikasi kita, melalui kegiatan. Jadi yang kita rencanakan itu merupakan bagian untuk menjaga hubungan ke konsumen, sehingga konsumen itu tidak mudah berpaling ke produk lain. Karena kita yakin sebagai pelaku UMKM, produk kita itu nggak cuma hanya kita doang yang memproduksi. Yang memproduksi ikan tongkol itu tidak hanya Pak Jeffrey aja misalnya. Tapi ada banyak Pak Jeffrey lain, mungkin di Lampung atau di provinsi lain yang juga menawarkan produk yang sama. Nah,
tugas kita sebagai pemilik produk adalah memastikan bagaimana Bu Tina, konsumen kita tidak berpaling ke produk olahan ikan tongkol yang lain, tapi tetap mempercayakan produknya ke kita. Seperti itu. Jadi di sini manfaat ketika kita bisa merencanakan strategi pemasaran yang efektif sejak awal. Nah, tujuan jangka panjangnya yang harus diperhatikan oleh kita bersama adalah bahwa ketika kita sebagai pelaku UMKM, kita kalau bisa tidak hanya fokus pada kondisi saat ini, betul kita fokusnya pada bagaimana mendapatkan keuntungan sehingga modalnya kita bisa putar lagi untuk pengembangan usaha. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan usaha yang kita lakukan itu bisa bertahan dalam jangka panjang. Mau nggak usaha kita ini bisa bertahan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin 15 tahun, 20 tahun. Kita bikin usaha dari awalnya baru punya anak, sampai anak kita udah kuliah mungkin seperti itu. Usaha kita masih bertahan. Nah, itu yang mungkin menjadi gambaran kita, bagaimana usaha kita itu punya tujuan jangka panjang yang jauh. Dan bahkan mungkin ketika misalnya ada pandemi-pandemi berikutnya, usaha kita tetap bisa bertahan, sehingga tidak terpengaruh oleh kondisi apapun di luar, perekonomian mungkin sedang lesu, tapi produk kita bisa bertahan dan konsumen tetap bertahan untuk membeli produk kita. Kita punya konsumen loyal yang tetap membeli produk kita dalam kondisi apapun. Nah, hal-hal ini tentu baru bisa kita lakukan ketika kita punya kualitas produk yang bagus, kemudian layanan konsumen yang bagus, kemudian kekuatan dari merek kita, dan juga pemasaran yang dilakukan secara terus-menerus. Gitu. Jadi proses komunikasi terus-menerus dilakukan, sehingga konsumen itu nggak lupa. Produk ikannya Pak Jeffrey itu masih gitu, misalnya dulu pernah beli setahun yang lalu, saya pengen beli lagi nih, masih ada nggak ya? Harus cari kemana infonya. Nah, seperti itu. Nah, kita harus memastikan ketika konsumen kita mau membeli produk kita lagi, tahu harus menghubungi siapa, kemudian harus membeli dari mana. Itu yang kita bisa lakukan kalau kita punya perencanaan strategi yang bagus. Seperti itu. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai bauran pemasaran. Nah, ini adalah salah satu metode yang banyak digunakan oleh teman-teman yang punya usaha, baik dari level kecil, UMKM, sampai pada level yang besar usahanya. Jadi ini adalah sebuah prinsip yang mungkin bisa diaplikasikan di usaha Bapak Ibu semua. Kita mengenalnya dengan istilah bauran pemasaran atau marketing mix kalau bahasa Jawanya. Nah, di bauran pemasaran ini kita mengenal 7P namanya Bapak Ibu. Jadi 7P ini untuk mempermudah kita. Kalau misalnya dari modul yang Bapak Ibu terima, di sana saya menggambarkan 4P. Nah, jadi 3P-nya ini bonus kira-kira apa ya? Nanti ya kita akan bahas. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah di sini membaca modul yang sudah dibagikan oleh peserta, di sana ada 4P, dan hari ini kita akan tambahkan 3 lagi. Yang terdiri dari 7P itu ada produk, P yang pertama, kemudian price, harga, kemudian P yang ketiga adalah place, tempat, kemudian ada promotion atau aktivitas promosi. Nah, kemudian ada tambahannya nih, physical evidence istilahnya kalau bahasa Sundanya, atau lokasi fisik. Kemudian ada people atau orang yang terlibat, dan juga ada prosesnya, proses pembuatan produknya. Kita akan coba breakdown satu-satu ini. Nah, yang pertama adalah P yang pertama, produk. Nah, produk ini kita harus memastikan produk yang kita tawarkan itu harus punya kualitas yang tinggi dan juga mungkin bisa unggul dibanding produk-produk serupa yang kita bisa temui di pasaran. Karena konsumen, sekali lagi, mereka punya kekuatan untuk memilih. Mereka punya kekuatan untuk memilih mana produk yang paling bagus yang mereka bisa beli, kemudian produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sudah dibahas di pertemuan pertama, kemudian kedua, dan ketiga, mengenai bagaimana kita cara membuat produk yang bagus.
Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa memastikan harga produk kita itu terjangkau buat konsumen. Karena kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang konsumen, konsumen itu pasti pengen produk yang semurah-murahnya yang mereka bisa beli. Tapi kita sebagai pemilik usaha pengen dong produknya itu bisa mendapatkan margin keuntungan atau selisih keuntungan yang cukup besar sehingga bisa menutupi biaya operasional dari usaha kita. Nah, di sini yang kita harus bisa melakukan proses penelitian atau riset lapangan. Kita bisa tanya ke konsumen yang kita membeli, apakah harga yang ditawarkan itu sudah cocok atau belum, atau mungkin terlalu murah untuk produknya yang Bapak Ibu sudah buat misalnya, atau mungkin terlalu mahal buat mereka, sehingga mereka frekuensi membelinya jadi terbatas seperti itu. Kita tidak bisa memastikan karena tiap-tiap produk punya karakteristik yang berbeda. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan proses riset dengan cara menanyakan ke customer apakah harga ini sesuai dengan kemampuan mereka. Karena kalau misalnya dari sisi marketingnya, strategi marketingnya, kita sebagai produsen tidak ada ukuran bahwa ini produk ini terlalu mahal atau produk ini terlalu murah. Karena kenapa? Semurah-murah produknya akan ada orang yang membeli, dan juga ketika produk itu makin mahal, tetap ada orang yang mampu membeli. Nah, kita harus memastikan untuk menemukan siapa yang bisa membeli produk kita, gitu. Jadi, tugas kita adalah menemukan orang yang mampu membeli produk kita sesuai dengan harapan mereka dan kemampuan mereka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aktivitas promosi yang ini akan kita bahas atau kita diskusikan seharian ini. Jadi aktivitas promosi ini bisa berupa misalnya sugesti, kita mempersuasi dari konsumen kita untuk membeli produk kita bisa mempengaruhi, bisa membujuk, atau mengingatkan konsumen, atau mungkin say hello, bertegur sapa dengan konsumen, untuk supaya mereka tidak berpaling ke produk-produk lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah place atau tempat. Jadi di sini kita memastikan konsumen itu ketika nyari produk kita tuh mereka tahu harus kemana, membelinya di mana. Nah, tugas kita sebagai pemilik usaha memastikan bahwa konsumen itu tahu ketika dia mau beli produknya ini, mereka harus belinya dari mana. Entah itu dari toko yang sifatnya virtual atau toko online melalui marketplace, atau toko fisik, misalnya warungnya di mana, warungnya Pak Yono ini tepatnya di mana, ada nggak di Google Maps warungnya Pak Yono. Kalau misalnya saya mau ke warungnya Pak Yono nih, saya nyari warung ikan bakar Pak Yono, ada nggak di Google Maps? Kemudian kalau saya mau ke sana harus lewat mana? Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya saya pengen beli produknya olahan ikan tongkolnya Pak Jeffrey, saya harus nyari di mana? Di marketplace yang mana? Atau di toko online yang mana saya bisa membeli? Pesannya lewat apa kalau mau pesan online? Nah, tugas kita sebagai pemilik usaha harus memastikan bagaimana produk kita ini bisa dijangkau dan mudah untuk dipesan oleh konsumen. Nah, tambahan berikutnya setelah tadi kita ngomongin Pak P adalah kita ngomongin soal proses gitu. Jadi di dalam bauran pemasaran ini kita tidak cuma ngomongin soal produk kita bagus, harganya murah, kemudian kita melakukan aktivitas promosi gencar, kirim ke gambar ke promosi ke grup-grup WR yang kita punya mungkin tokonya, tapi juga kita harus menceritakan bagaimana sih proses pengolahan kita itu. Kenapa? Karena sekarang konsumen itu mulai concern atau mulai perhatian terhadap bagaimana sebuah produk itu dibuat. Jadi kalau misalnya Pak Yono punya metode khusus ketika membakar ikannya, itu bisa diceritakan Pak Yono. Jadi kalau misalnya Pak Yono ada tekniknya khusus yang itu unik yang tidak dilakukan oleh pengusaha ikan bakar yang lain, itu mungkin bisa diceritakan bahwa ini pakai metode khusus yang mungkin Pak Yono dapat secara turun-temurun atau mungkin belajar secara mendalam bertahun-tahun seperti itu.
Termasuk juga kalau misalnya kita punya pengalaman sebelumnya. Contohnya kalau misalnya kadang yang saya temui itu misalnya ada pengusaha yang baru membuka warung tapi punya background sebelumnya sebagai chef entah itu di kapal pesiar atau di hotel. Nah, proses beliau, pengalaman sebelumnya itu menjadi kelebihan beliau. Beliau bisa menceritakan karena punya pengalaman sebelumnya di chef di tempat-tempat tersebut, maka dia punya metode-metode khusus yang mungkin akan berbeda dibanding pengusaha makanan lainnya yang tidak memiliki pengalaman serupa. Proses ini kita bisa ceritakan dalam aktivitas marketing kita, entah itu nanti melalui apapun media yang kita punya, dan kita bisa ceritakan ke konsumen. Kemudian yang gak kalah penting adalah kita jangan terlalu fokus pada produknya. Kita harus juga menceritakan siapa sih orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatannya ini. Maka kalau misalnya dalam situasi ini, kita tidak hanya fokus pada produk ikan tongkol yang ditawarkan oleh Pak Jeffrey di Lampung, tapi Pak Jeffrey bisa juga menceritakan Pak Jeffrey itu siapa sih, kemudian latar belakangnya Pak Jeffrey itu bagaimana, kemudian aktivitasnya apa saja di luar usaha, kemudian mungkin juga siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kelompok usahanya Pak Jeffrey. Pak Jeffrey bisa ceritakan secara personal. Oh, ternyata di dalam kelompok saya ada misalnya contohnya 5 orang. 5 orang ini background-nya ini. Mungkin juga disebutkan namanya. Ada Bapak, misalnya Bapak Joko di sana. Pak Joko ini background-nya apa? Pak Joko ini bertugas sebagai misalnya bagian quality control untuk memastikan bahwa produk olahan ikan tongkol ini sesuai dengan ekspektasi konsumen. Konsumen juga punya rasa penasaran, pengen tahu siapa sih yang membuat produknya ini. Kalau misalnya kita belajar dari di Jepang, kalau misalnya Bapak Ibu punya kesempatan untuk mungkin nanti bisa jalan-jalan ke Jepang seperti itu, beberapa tempat di Jepang itu bahkan di produk makanannya yang kebetulan saya pernah lihat, itu ada yang juga kadang menyajikan siapa sih yang menanam. Nah, jadi kalau misalnya ada produk sayur, ada di beberapa tempat itu yang toko-toko kecil itu menampilkan sayur ini ditanam oleh tangan Pak Anwar di daerah misalnya di daerah misalnya pegunungan Merapi misalnya, contohnya kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu sentuhan personal bahwa sebuah produk itu disiapkan dengan penuh rasa cinta oleh seseorang yang terlibat di dalamnya. Dan ini bisa diceritakan, ini bisa menjadi bahan untuk Bapak Ibu menceritakan produk Bapak Ibu. Tidak hanya ngomongin soal produknya bagus, harganya murah, tapi juga ngomongin soal bagaimana prosesnya, kemudian siapa saja orang yang terlibat dalam produk tersebut. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah berikutnya adalah physical evidence. Bahasa Sundanya seperti itu, tapi bahasa Indonesianya adalah bukti fisik. Jadi kita memastikan bahwa tempat kita berjualan itu cukup strategis, bisa dijangkau, ada mungkin berada di daerah yang cukup ramai, atau mungkin kita bisa memanfaatkan wadah-wadah virtual yang saat ini mungkin sedang naik daun, wadah-wadah online yang kira-kira bisa dijangkau. Nanti kita akan ngomongin lebih lanjut soal sosial media, contohnya. Nah, kita memastikan bahwa toko kita, toko baik itu toko fisik kita atau toko virtual itu ada, dan semuanya logonya itu konsisten. Kalau misalnya kita bisa punya logo gitu kan, misalnya ikan tongkol Pak Jeffrey, kita konsisten di produknya logonya sama, di media sosialnya logonya sama, kemudian nanti kalau misalnya ada blognya atau ada websitenya itu juga ada logonya, sehingga konsumen itu melihat itu bahwa oh ini produk ini konsisten dari sisi pesannya, seperti itu. Di semua bukti-bukti fisiknya tadi itu ada dan mereka percaya, seperti itu. Jadi ini adalah 7 elemen yang saat ini mulai menjadi perhatian dari konsumen, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas soal produk, pengolahan produknya,
packagingnya, kemudian label halal, kemudian label gizi, maka habis ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana Bapak Ibu menceritakan tempatnya itu di mana, produksinya, bagaimana proses produksinya, kemudian siapa saja orang-orang yang terlibat seperti itu. Kemudian cerita-cerita lainnya yang bisa diangkat di balik produk tersebut. Itu akan membuat produk Bapak Ibu bisa menonjol dibanding produk-produk serupa. Karena ikan Pak Jeffrey dari Lampung hanya ada di Lampung, tidak ada di daerah yang lain. Mungkin daerah lain punya ikan tongkol juga, tapi tidak akan sama dengan ikan tongkol Pak Jeffrey yang ada di Lampung, seperti itu. Nah, tugas kita memastikan bahwa konsumen tahu bahwa produk ini hanya kita yang punya. Nah, selanjutnya kita ngomongin soal media sosial nih. Media sosial. Tapi sebelum kita beranjak ke media sosial ini, mungkin kita refreshing dulu, break dulu. Nah, kita lihat dulu video. Tadi videonya yang sempat belum tampil ya ke Bapak Ibu. Coba kita stop share, kemudian ini sambil kita break sebentar biar Bapak Ibu ada refreshing. Mungkin kalau ada yang mau ke belakang atau mau menggerak-gerakkan badannya supaya enak. Saya akan putarkan video. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menonton sambil menikmati. Baik, saya sedang siapkan videonya, Bapak Ibu. Tunggu sebentar, mungkin Bapak Ibu ada yang mau minum dulu atau makan dulu, boleh. Karena waktunya tadi bertepatan dengan waktu makan siang ya, jadi mungkin belum sempat makan sebelumnya, nah boleh diambil sekarang. Istilahnya kita itu adalah digital break. Jadi kalau misalnya kita ikut acara online itu kan kadang kita seharian harus menatap layar, maka dengan melalui digital break itu kita bisa istirahat sebentar dari layar digital kita. Nah, di sini saya akan coba memainkan videonya sebelum kita beranjak ke materi berikutnya. Halo, nama saya Yustina Yuni Krisnawati, saya founder dari Berry Popo Cake. Jadi sebetulnya Berry Popo ini adalah UMKM yang menyediakan makanan sehat dengan mengedepankan prinsip gizi seimbang. Untuk produk sendiri, Berry Popo menyediakan tumpeng, lalu ada lunchbox, ada bento, dan snack sehat bagi anak. Berry Popo ini punya produk andalan. Produk andalan yang ada di Berry Popo seperti tumpeng, lalu ada lunchbox, ada bento ulang tahun. Jadi kami sebetulnya belum merupakan diri catering ya, artinya kami belum bisa menyediakan catering itu setiap hari. Yang kami layani saat ini adalah untuk acara-acara ulang tahun, lalu acara rapat, ataupun acara syukuran yang lain. Jadi Berry Popo masih dalam skala kecil seperti itu.
Jadi sebetulnya banyak yang bertanya ya, Berry Popo tuh apa sih? Gitu. Jadi Berry Popo itu sebetulnya diambil dari nama boneka. Kenapa boneka? Karena menurut saya boneka itu adalah teman bermain anak-anak. Jadi saat awal didirikan ini, awal dibentuk, Berry Popo memang punya konsep bahwa kami ingin menyediakan makanan sehat untuk anak-anak. Alasan ini semakin menguat ketika saya punya pengalaman yang kurang menyenangkan ya. Jadi saya pernah mengalami bahwa anak saya itu sakit sampai masuk di rumah sakit dan ternyata dokter bilang bahwa dia hipersensitif terhadap coklat. Jadi diharapkan ketika nanti mereka bertumbuh dewasa, mereka dapat tumbuh dengan sehat, lalu terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif yang sekarang banyak mengintai orang-orang dewasa di Indonesia. Jadi karena alasan itulah Berry Popo ingin mengenalkan konsep makanan bergizi seimbang ini kepada anak-anak dari sejak dini, supaya harapannya ketika nanti mereka beranjak menjadi orang yang dewasa, mereka menjadi orang dewasa yang sehat, dapat terhindar dari penyakit-penyakit yang degeneratif seperti tadi obesitas, lalu ada penyakit jantung, diabetes mellitus. Semoga besok Berry Popo bisa menjadi teman bagi anak-anak untuk tumbuh sehat. Jadi mulai dari menerima order, biasanya kami menerima order H-3 pengiriman atau proses pengolahan. Jadi biasanya setelah order kami terima, kalau ada customer yang memang bertanya mengenai kesehatan atau riwayat kesehatannya, bercerita gitu kepada kami, biasanya kami juga melakukan konsultasi atau memberikan saran kepada mereka sebaiknya harus memilih menu yang seperti apa. Jadi semua proses-prosesnya masih kami lakukan sendiri, yaitu saya bersama dengan keluarga. Jika nanti ada pesanan yang banyak yang tidak mampu kami handle sendiri, biasanya kami melibatkan orang-orang yang ada di sekitar Berry Popo ini, seperti misalnya tetangga terdekat. Untuk memenuhi ketiga kebutuhan itu sebetulnya kami sudah memiliki rekanan ya atau langganan. Jadi misalnya untuk bahan-bahan kemasan seperti bento box, kemudian mie katar atau alat-alat makan seperti sendok, garpu, dan tisu, biasanya kami menyetok 1 bulan sekali. Ada memperlakukan 3 hal, yaitu pertama delivery secara mandiri. Jadi kami masih menghandle sendiri, bisa kami handle sendiri. Yang kedua adalah distribusi dengan kurir. Yang ketiga, customer mengambil sendiri di gerai Berry Popo. Jadi untuk distribusi secara mandiri biasanya kami lakukan jika jarak konsumen dengan kami radiusnya hanya 3 km. Kami berlakukan free ongkir untuk jarak 3 km. Jadi produk sampingan Berry Popo yang ingin kami kembangkan yaitu produk kompos dan juga pupuk cair. Selama ini kami menggunakan pupuk cair ini sebetulnya juga untuk bercocok tanam. Jadi banyak sayuran yang kami tanam, lalu kami panen sendiri untuk kami gunakan kembali sebagai bahan baku di produk Berry Popo. Jadi tidak hanya dibuang begitu saja, tetapi ternyata limbah dapur itu juga bermanfaat dan kembali lagi kebaikannya kepada kami. Saya pernah mengadakan riset kecil-kecilan, jadi saya hanya mengamati sih. Riset saya itu hanya mengamati produk bento dari catering-catering lain. Ternyata produk bento dari catering lain itu lebih banyak didominasi oleh karbohidrat dan protein saja. Tetapi seperti buah, sayur, mungkin mereka masih kurang ya. Sehingga perbedaan bento dari Berry Popo dan bento dari catering-catering lain tentu saja konten gizi di dalamnya. Jadi kami menyediakan bento tidak hanya baik atau menarik, tetapi juga yang padat gizi dan bisa memenuhi kebutuhan harian anak. Semoga kedepannya Berry Popo boleh bertumbuh, berkembang, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu. Itu tadi adalah cerita tentang salah satu UMKM yang kebetulan kami dan teman-teman dampingi. Namanya adalah Bapak Popo Catering Sehat yang ada di Yogyakarta yang fokus pada makanan berbentuk bento yang disajikan untuk keluarga, buat anak-anak, seperti itu, dan juga untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin sedang ada program diet khusus seperti itu. Dan tadi adalah profilnya, dan semakin kalau misalnya tadi Bapak Ibu flashback ke materi yang saya sampaikan tentang bauran marketing. Nah, di sana Bu Yuni sudah merangkumnya. Jadi Bu Yuni posisinya ini Bari Popo ini masih di rumah usahanya. Jadi poinnya semua aktivitasnya itu masih di rumah. Tapi dia memanfaatkan media digital untuk bisa menjangkau calon-calon konsumennya. Seperti itu. Jadi semua produksi masih di rumah, dan kadang juga Bu Yuninya mengantar sendiri seperti yang ada di video tadi, masih diantar sendiri, kemudian komunikasi dengan konsumen juga masih dilakukan secara sendiri seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada lonjakan peningkatan pesanan, itu mengajak warga-warga sekitar untuk ikut bantu masak gitu. Jadi profil UMKM kurang lebih seperti itu, masih usahanya sendiri, kemudian mungkin kalau misalnya melibatkan keluarga atau melibatkan warga sekitar ketika ada lonjakan pesanan. Dan saya rasa kita semua berada di fase yang sama. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, sebesar ataupun sekecil usaha apapun Bapak Ibu, kita di sini bisa saling sharing seperti itu. Nah, tadi sambil video dimainkan, saya melihat beberapa pertanyaan sudah muncul dari Bapak Ibu, tapi mungkin nanti kita akan ngobrol lagi setelah materi berikutnya. Ya, jadi sekarang kita akan masuk ke bagian yang mungkin sekarang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mempromosikan usaha Bapak Ibu, yaitu media sosial. Kita mungkin sudah kenal bersama apa saja media sosial yang bisa kita gunakan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, salah satu media sosial yang banyak sekali digunakan di Indonesia, mungkin Bapak Ibu di sini hampir semuanya punya, yaitu adalah Facebook. Nah, terus terang Bapak Ibu, Facebook ini kalau misalnya kita mau gali lebih lanjut, ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai pelaku UMKM. Karena selain kita bisa memposting foto, kemudian kita juga bisa posting video juga tentang proses pembuatan makanan kita, kemudian kita juga bikin postingan-postingan yang berkaitan dengan produk kita. Jadi kalau misalnya Facebook ini cocok buat teman-teman atau Bapak Ibu pelaku UMKM yang mungkin butuh sebuah profil usahanya yang bisa dijangkau oleh banyak orang, seperti itu. Nah, salah satunya adalah kelebihannya dari Facebook ini karena dia cukup besar, kemudian juga fiturnya sekarang makin ditambah. Jadi seperti misalnya ada fitur marketplace di sana, jadi banyak pelaku UMKM bisa memanfaatkan fitur marketplace tersebut untuk menaruh display produknya. Itu seperti contoh yang ada di sini, salah satu marketplace dengan kata kunci jual beli ikan nila. Nah, di sini ada benih-benih ikannya plus harganya, kemudian lokasi pemesanan dan lain sebagainya. Nah, kelebihannya apa Bapak Ibu? Konsumen bisa mencari di sini, kemudian nanti konsumen bisa mengurutkan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, apakah belinya itu bibitnya harga berapa, bisa masukkan berdasarkan harga, dia budgetnya berapa, kemudian lokasinya di mana, itu kelebihannya. Jadi ketika Bapak Ibu bisa punya profil di marketplace-nya ini, ada kemungkinan ada customer yang masih menggunakan fitur ini. Kemudian juga jual beli yang di sana Bapak Ibu bisa masuk tergantung dari forum-forum tersebut. Ada forum jual beli barang bekas atau barang second,
kemudian ada forum jual beli untuk misalnya motor, kalau yang suka motor atau mobil, seperti itu ada banyak sekali forum yang Bapak Ibu bisa masuki sesuai dengan kategori dari produk Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu fokusnya di olahan ikan, maka ada produk-produk makanan yang bisa dipilih sesuai dengan daerahnya. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sana di grup-grup atau forum tersebut menawarkan, kemudian Bapak Ibu bisa arahkan untuk konsumen membelinya melalui marketplace-nya. Jadi ada semacam display online-nya gitu. Jadi ada toko online-nya Bapak Ibu di marketplace-nya Facebook ini, Bapak Ibu bisa menawarkan produk A harganya berapa, produk B harganya berapa, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau menjangkau segmentasi yang lebih muda, kemudian segmentasi yang mungkin masyarakat urban seperti itu atau yang banyak tinggal di daerah perkotaan, nah Bapak Ibu bisa memanfaatkan media sosial Instagram. Nah, Instagram ini memang mereka banyak digunakan oleh anak-anak remaja dan juga di awal. Jadi rentang usia remaja 12 tahun gitu, kemudian sampai usia mungkin 35 tahun atau bahkan mungkin 40 tahun. Jadi mayoritas berada di usia remaja dan rentang usia pas awal. Jadi kalau saya produk dari Bapak Ibu itu targetkan untuk kelompok tersebut, Bapak Ibu bisa menggunakan Instagram. Terus terang kalau misalnya di lingkungan kami, ini yang banyak anak mudanya, kita memang lebih banyak menggunakannya Facebook. Karena Facebook ini lebih banyak anak muda yang menggunakan. Nah, tapi disesuaikan kalau misalnya produknya Bapak Ibu menargetkan anak muda, maka Instagram ini bisa dimanfaatkan. Kenapa bisa dimanfaatkan? Karena fungsinya banyak sekali. Kita selain bisa posting, kemudian di sana juga kita bisa bikin profil, kemudian ada link juga, kita bisa naruh nomor kontak kalau misalnya kita ada nomor kontak. Jadi kalau misalnya ada customer tertarik, mereka bisa lihat gambar-gambar yang ada di akun Instagram kita. Kemudian kita bisa pasang foto-foto produk kita di sana. Terus habis itu ada nomor kontak. Jadi kalau ada yang tertarik, bisa menghubungi nomor kontak untuk pemesanan atau diarahkan ke profil marketplace kita. Seperti itu. Kemudian juga Instagram ini bagus untuk misalnya kalau Bapak Ibu punya sisi kreativitas, misalnya mau suka bikin video kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk bisa bikin video proses pengolahannya, video packagingnya seperti itu. Ketika memasukkan produk Bapak Ibu ke dalam packaging itu prosesnya kayak gimana, itu Bapak Ibu bisa manfaatkan. Ada fitur-fitur story, kemudian ada fitur ada reels, sekarang itu video-video pendek sekitar 15-30 menit. Gitu. Dan juga ada fitur misalnya live Instagram, jadi Bapak Ibu mungkin sesekali bisa live sharing dengan kolaborasi dengan akun-akun yang mungkin punya basis follower yang sudah lebih banyak. Instagram adalah salah satu media yang cocok untuk produk Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu melihat target konsumen itu ada di kelompok itu. Nah, kemudian ini contohnya, kalau misalnya ini adalah salah satu produk lokal juga yang olahan dari ikan teri. Kebetulan ini juga kita sedang kolaborasi dengan kami dalam pengembangan produknya. Jadi, profil Instagram-nya seperti ini, kemudian dia bisa memanfaatkan fitur-fitur penjelasannya di sini untuk menjelaskan bahwa produk kami itu sudah disertifikasi Badan POM loh, itu sudah halal loh, kemudian ada kandungan-kandungan yang bisa ditonjolkan. Di sini Bapak Ibu bisa kerjasama sama teman-teman di sini ahli gizi yang banyak dari kemudian ada Mbak Nanda tadi, Mbak Melisa yang mungkin bisa membantu untuk merumuskan kira-kira kandungan apa yang ada di produk Bapak Ibu. Kemudian juga ada nomor kontak kalau misalnya mau pemesanan. Kemudian juga kalau misalnya mau order online itu kemana sih marketplace-nya di mana? Nah, artinya nih Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Nah, di sini ada tampilan produk kita membahasakan itu adalah fit.
Jadi feed ini isinya adalah gambar-gambar yang kita bisa menampilkan produk kita juga bisa menampilkan kegiatan kita seperti itu. Nah, kalau yang di sini itu ada kumpulan dari story-story atau video pendek yang dibuat oleh Bapak Ibu, kita bisa taruh di sini. Nah, siapa saja orang yang terlibat di dalam produk Bapak Ibu bisa taruh di sini. Bapak Ibu bisa ceritakan, misalnya Pak Jeffrey bisa menceritakan siapa Pak Jeffrey itu, bidangnya apa, ceritanya bagaimana. Kemudian ada Pak Anwar misalnya, atau Pak Joko seperti itu, atau Pak Yono. Nah, bisa diceritakan seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya Budi bersama ibu-ibu mungkin di daerah tempat tinggalnya juga bisa menceritakan siapa saja yang terlibat dalam proses produksinya. Nah, Instagram memungkinkan hal itu, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lebih banyak pada sisi cerita atau bahasa Sundanya itu storytelling. Nah, kemudian akun media sosial lainnya yang juga sekarang banyak Permisi Pak digunakan. Mufid, izin menyela untuk waktunya 3 menit lagi ya Pak ya. Siap, terima kasih Mbak Melisa. kasih. Ya, oke. Nah, kemudian juga ini akun media sosial yang banyak digunakan adalah Twitter. Nah, Twitter ini cenderungnya singkat, jadi kita fokusnya pada penekanan pesan-pesan yang singkat dan lucu. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu merasa punya kreativitas dalam merangkai kata-kata, ini adalah platform yang atau wadah yang tepat untuk Bapak Ibu. Karena di sini memang pesannya terbatas di sini, tapi memfokuskan pada kreativitas untuk merangkai kata. Nah, kemudian sekarang salah satu media sosial yang sedang naik daun itu adalah TikTok. Nah, TikTok ini mungkin Bapak Ibu bisa manfaatkan karena jangkauannya itu sangat luas sekali. Ketika misalnya kita publish video kita, itu bisa menjangkau ribuan orang dalam sekejap. Tergantung dari apa cerita yang kita tampilkan. Nah, biasanya yang ditampilkan di TikTok ini yang mendorong banyak penonton itu adalah yang sifatnya itu cerita. Jadi ada cerita, pengalaman pribadi, dan mungkin kesan-kesan pribadi, hal-hal yang bersifat personal yang menyentuh emosi. Seperti itu. Jadi ini yang banyak dipakai. Andaikan detik itu kan bergulir kembali, ku rindukan suasana basuh jiwaku, membahagiakan aku, karena usahakan kasih dan sayangmu, untuk wujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya cerita-cerita pengalaman personal seperti itu sangat cocok buat UMKM dan itu bisa ditonjolkan melalui platform TikTok ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa kolaborasi juga dengan influencer atau yang punya basis follower yang cukup besar. Dan berikutnya Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah sekarang WhatsApp yang mungkin Bapak Ibu gunakan sehari-hari itu juga punya fitur untuk bisnis. Jadi ada WhatsApp for Business atau WhatsApp untuk bisnis. Di sini Bapak Ibu bisa menonjolkan profil usaha Bapak Ibu, bisa bikin katalog juga di sana, kemudian bisa bikin kontak-kontak email atau detail-detail informasi lain yang Bapak Ibu ingin tonjolkan. Ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa dapatkan ketika misalnya Bapak Ibu menggunakan fitur WhatsApp for Business ini, kayak misalnya ada jam kerjanya kapan orang bisa menghubungi Bapak Ibu, kita bisa bikin juga pesan otomatis kalau misalnya di luar jam kerja, misalnya di jam 9 atau jam 10 malam kayak gitu ada yang ngotak, ada pesan otomatis. Terima kasih sudah menghubungi ikan tongkol Bapak Jeffrey. Kami akan menghubungi Bapak Ibu pada jam kerja esok pagi. Nah,
contohnya seperti itu. Ini tentu buat otomatisasi dari CS dari Bapak Ibu semua. Nah, mungkin nanti kita akan tampilkan contoh salah satu UMKM yang juga kami dampingi. Nanti profilnya mungkin kasih tanya jawab ya, karena kebetulan waktunya terbatas. Akan tampilkan ke Bapak Ibu. Dan itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Dan kalau kita pengen ngobrol lanjut nanti melalui Instagram saya mungkin salim@zigo.id. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kembali ke Mbak Melisa. Siap, terima kasih banyak Pak Mufid. Kita sudah dapat banyak sekali ya untuk pembelajaran dan sharing dari Pak Mufid.